Kami persilahkan Bapak Raden Skoco sebagai Ketua Penwil ini Kalimantan Selatan untuk memulai materi hari ini. Diawali dengan doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak Raden Skoco, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, bisa didengar? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di forum webinar ini yang ini bagian dari upaya kita untuk selalu menambah pengetahuan kita dan juga kemudian bersama-sama belajar supaya bagi notaris di dalam menyelenggarakan atau melaksanakan jabatannya semakin kuat, semakin kokoh pengetahuannya, dan bagi rekan-rekan anggota luar biasa menjadi tambahan bekal di dalam rangka nanti melaksanakan jabatannya dan juga kemudian menambah pengetahuan yang juga bermanfaat, diasah dan kemudian dipertajam di dalam magang, sehingga nantinya ketika melaksanakan jabatannya sudah mempunyai bekal yang cukup. Nah, tentu saja kami berharap bahwa di samping yang diselenggarakan oleh kita, pengurus wilayah Kalimantan Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, ada juga yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain, ada yang sudah mendahului dari senior kita, yaitu dahulu didirikan ada PEN Institute. Nah, kemudian nanti pada tanggal 31 Juli juga dari salah satu senior notaris kita, Dr. Bahrudin, mendirikan rumah belajar Dr. B tanggal 31 Juli pembukaannya. Dan juga yang tingkat nasional ada INC yang selalu memberikan banyak pengetahuan dan juga melaksanakan webinar-webinar. Demikian juga yang diselenggarakan oleh pengurus-pengurus wilayah yang lain atau bahkan diselenggarakan oleh pengurus pusat. Nah, kami berharap bahwa rekan-rekan sekalian rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian banyak menimba pengetahuan, banyak belajar, yang semoga dengan banyak belajar dan banyak pengetahuan maka nanti akan bisa melaksanakan jabatannya secara baik di masa yang akan datang, yang akhirnya nanti akan menambah kewibawaan jabatan notaris di hadapan masyarakat Indonesia secara umum dan untuk di Kalimantan Selatan di hadapan masyarakat Kalimantan Selatan secara khusus. Nah, kenapa kita perlu sekali untuk melaksanakan ini semua, belajar ini dikarenakan apa? Dikarenakan tantangan zaman semakin hari semakin berat dan jabatan notaris tentu harus tetap kita jaga sebaik-baiknya. Nah, untuk memulai, kita awali dulu dengan bersama-sama berdoa. Kita pimpin dengan tata cara agama Islam. Bagi rekan-rekan yang lain, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya.
dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada kami ilmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami tambahan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai acara kita pembukaan dengan doa pada pagi hari ini. Moderator, langsung materi saja. Halo? Iya, Pak Koco. Oke. Kalau materi yang akan kita sajikan pada pagi hari ini adalah hal-hal yang terkait dengan hukum jaminan. Nah, rekan-rekan sekalian, perjanjian dan jaminan, perjanjian yang kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan, saat ini rasanya adalah merupakan hal yang paling banyak kita kerjakan sebagai seorang notaris, dan juga nanti mungkin jabatan-jabatan lain seperti PPAT atau kemudian jabatan-jabatan yang lain. Mengingat apa? Saat ini ternyata tugas-tugas notaris itu sudah banyak yang dicantumkan dalam undang-undang, tetapi di dalam praktek tidak lagi bisa kita jalankan. Sehingga mengurangi, tentu saja mengurangi banyak pekerjaan kita. Contohnya, saya yakin di dalam 5 tahun terakhir ini, notaris di Indonesia tidak ada yang kemudian melaksanakan atau membuat akta protes mengenai surat-surat utang yang harus dicairkan. Kan? Ada yang membuat protes LC yang tidak dicairkan? Tidak ada. Padahal itu ada dalam undang-undang, dan dulu sebelum zaman internet ini maju, itu adalah merupakan penghasilan besar bagi seorang notaris. Pekerjaan yang banyak dilakukan dan kemudian mempunyai nilai ekonomis yang besar bagi notaris. Coba saja kalau ada LC besarnya 5 miliar, tidak cair, kemudian dibuatkan akta protesnya, fee-nya 0,5% saja. Itu sudah sangat besar. Nah, tetapi itu tidak ada lagi sekarang. Nah, ada lagi hal-hal yang kemudian terkait dengan undang-undang yang baru ini. Sekarang ini pendirian perseroan perseorangan, pendirian BUMDes itu tidak menggunakan notaris. Pendirian perseorangan cukup deklarasi, mendaftarkan diri di Kumham. Nah, tidak perlu notaris. Badan usaha milik desa yang merupakan badan hukum juga tidak melalui notaris. Dia cukup pendiriannya didasarkan pada berita acara dari rapat musyawarah badan musyawarah desa. Nah, oleh karenanya kemudian pekerjaan yang menjadi pekerjaan utama kita sekarang adalah perjanjian-perjanjian pembiayaan, perjanjian kredit, atau kemudian hutang piutang, berikut jaminannya. Karena apa? Karena biasanya perjanjian kredit, hutang piutang akan diikuti oleh penjaminan. Oleh karenanya kemudian kita harus belajar lagi atau kemudian membuka-buka kembali hal-hal yang terkait dengan jaminan ini. Di dalam undang-undang pasal 1131 KUH Perdata ada satu pernyataan bahwa segala barang bergerak dan tidak bergerak milik seorang debitur
baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatannya. Nah, yang dengan demikian maka seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas semua hutang-hutangnya. Sementara di pasal selanjutnya, pasal 1132 KUH Perdata, hasil dari penjualan barang-barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing. Apabila krediturnya lebih dari satu, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Oke ya. Nah, pasal 1132, 31 dan 1132 KUH Perdata, ya, di sana menegaskan bahwa ketika ada utang piutang antara kreditur dengan debitur, maka secara otomatis harta milik debitur adalah jaminan atas semua hutang-hutangnya. Hanya perlu kita ingat lagi, semua kreditur berkedudukan sama, kecuali ada alasan-alasan khusus. Nah, alasan khusus untuk didahulukan apa? Alasan khusus untuk didahulukannya yaitu adanya penjaminan yang sifatnya khusus sehingga kemudian bisa atas jaminan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Nah, untuk penjaminan itu ada dua kelompok besar. Ya. Untuk bisa didahulukan ini ada dua kelompok besar penjaminan. Yang pertama adalah jaminan kebendaan, kemudian yang kedua adalah jaminan perorangan. Ya, perseorangan. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Nah, penjaminan yang sifatnya khusus itu harus dilakukan dengan perjanjian tersendiri. Nah, disinilah kemudian hal-hal yang terkait dengan hukum jaminan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat atau kemudian menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan secara baik. Bisa minta tolong saya dijadikan host admin supaya bisa share screen? Atau bisa diizinkan saya untuk share screen? Ya, sudah Pak, silakan Pak. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah sebenarnya hukum jaminan itu apa? Dari para ahli, paling tiga saya menyitir dari 3 orang. Yang 2 ini adalah dosen saya. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Nah, di sini ada catatan, terutama dari Prof. Sri Sudewi Mahsum Sofan.
pendapat J. Satrio ini lebih mengutamakan kepentingan kreditur. Nah, kemudian menurut Profesor Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan atau jaminan diperlukan dalam pemberian kredit. Nah, sementara yang ketiga, Prof. Susri Sutewi Maksum Sofwan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Nah, pendapat Bu Sri Sutewi ini kemudian memang akhirnya berkembang sekarang ini seperti pembelian kredit rumah yang kemudian rumah yang dibeli itu dijadikan jaminan, atau kemudian leasing di mana barang yang kemudian dibeli misalkan motor, mobil itu yang menjadi jaminan dan seterusnya. Akhirnya kemudian konstruksi hukumnya bisa berkembang semacam itu. Nah, pada hakikatnya sebenarnya hukum jaminan adalah satu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin, debitur dalam hal ini, dan penerima jaminan sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit pembiayaan tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Tadi undang-undang yang sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya, bagaimana sifat perjanjian jaminan ini? Perjanjian jaminan ada satu perjanjian yang sifatnya asesor atau perjanjian yang mengikuti perjanjian induknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Ya. Nah. Jadi perjanjian ini, sekali lagi, perjanjian jaminan ini dia mengikuti perjanjian pokoknya. Tanpa ada perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan ini tidak akan ada. Nah, tidak ada yang dapat menjamin hutang sesuatu apabila tidak ada perjanjian pokoknya. Karena apa? Karena tidak bisa menjamin sesuatu dengan sesuatu yang tidak berwujud. Nah, kita jelaskan dulu. Karena perjanjian jaminan ini mengikuti perjanjian pokoknya, maka rekan-rekan semua harus berhati-hati apabila membuat satu rangkaian pemberian kredit atau pembiayaan. Pertama, harus diperhatikan hal-hal teknis. Yang pertama, karena perjanjian jaminan ini mengikuti perjanjian pokoknya, maka hati-hati ketika membuat akta dalam satu paket. Misalkan ada yang membuat akta pembiayaan Gria Yasa Gria, atau sebenarnya pembiayaan yang diberikan oleh developer, oleh bank kepada developer untuk membangun. Biasanya kredit Yasa Gria ini atau pembiayaan Yasa Gria ini aktenya itu minimal ada 8. Bahkan sekarang ini satu paket itu aktenya ada 12. Nah, yang harus diperhatikan adalah selesaikan dulu perjanjian pokoknya.
Jangan sampai memberikan nomor perjanjian pokoknya setelah perjanjian jaminannya. Karena kadang-kadang ada yang teledor. Yang kedua, perhatikan jam di dalam kepala akte. Ini persoalan teknis saja. Jangan sampai kemudian karena ini dibuat bareng-bareng antara perjanjian kreditnya atau kalau yang disyariat perjanjian musyarakahnya, jamnya sama dengan jam SKMHT, apalagi dengan jam fidusianya atau jam bortohnya. Nah, ini harus diperhatikan betul. Ya. Jadi bagi rekan-rekan, jamnya jangan sampai terjadi jam yang tidak rasional. Beberapa waktu yang lalu ada seorang senior kita di Surabaya, yaitu tempat magangnya Mas Jo itu, digugat gara-gara selisih waktu antara perjanjian pokok dengan perjanjian jaminannya hanya 20 menit. Jadi katanya ini tidak mungkin. Ini perjanjian kredit yang sepanjang ini diselesaikan dalam 20 menit. Sementara itu kemudian perjanjian jaminannya pada 20 menit setelah jam perjanjian pokoknya. Sampai sekarang belum selesai nih gugatannya, masih di pengadilan, masih jalan. Nah, oleh karenanya kemudian hal-hal yang teknis semacam ini diperhatikan, apalagi persoalan nomornya. Kalau sampai terjadi nomor perjanjian pokoknya sesudah nomor perjanjian jaminannya, wah, akan terjadi kesalahan fatal. Walaupun jamnya sama. Tapi ingat sekali lagi, perjanjian pokoknya harus diselesaikan dan dikonstruksikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, mengenai isi di dalam perjanjian pokoknya. Nah, di dalam badan akte, ketika kita memasuki perjanjian pokok ini, jangan lupa detailkan di dalam premis akte, didetailkan besaran pembiayaan atau kreditnya itu berapa, berdasarkan apa, kemudian jaminannya apa saja, berdasarkan apa jaminan itu diberikan. Misalkan, jaminannya adalah tanah dan bangunan milik PT. Nah, upayakan, walaupun nanti di dalam pasal-pasalnya disebutkan, di dalam premis disebutkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada lagi pengingkaran atau kemudian menyatakan tidak ada dasar di dalam pemberian jaminannya. Kalau di dalam premis sudah disebutkan, biasanya nanti di dalam isi-isi pasal walaupun kadang-kadang sedikit terlewat atau kemudian sedikit kurang kuat di dalam perumusannya, tetapi karena di situ ada premis yang menyebutkan, maka kemudian akta itu tidak akan mengalami penurunan kekuatan dari pemberian jaminannya. Nah, oleh karenanya kemudian ketika ingin memberikan jaminan, harus dilihat banyak hal memang. Sebelum memberikan jaminan, maka kita harus melihat bagaimana prosedur pemberian jaminan-jaminan tersebut.
Kalau itu jaminannya adalah jaminan kebendaan bagi barang-barang yang dimiliki oleh pribadi dan merupakan harta bersama, ingat ya, kita harus meminta persetujuan dari pasangan hidupnya. Sekaligus juga menanyakan tentu saja apakah mempunyai perjanjian kawin bersaharta atau tidak. Kalau kemudian perseorangan ini sudah divorce, sudah ada perceraian, maka harus ada penegasan. Di dalam perceraian ini sudah ada pembagian harta atau belum. Kalau itu belum, nah maka perlu diselesaikan persoalan yang terkait dengan harta bersama ini. Kalau istrinya lebih dari satu, maka perlu dilihat bagaimana istri-istri ini statusnya. Apakah istri yang terdahulu, istri yang berikutnya, istri berikutnya ini apakah masuk memiliki harta bersama itu atau tidak, dan seterusnya perlu dilihat dari akta nikahnya. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan suatu jaminan, maka perlu kita mengetahui juga bagaimana kewenangan di dalam menjaminkan harta tersebut. Nah, kalau ini harta milik perseroan terbatas atau harta milik perseroan komanditer, maka kemudian tentu saja dilihat bagaimana prosedurnya di dalam anggaran dasar dan anggaran dasar dari pendirian perseroan terbatas tersebut, dan juga di dalam anggaran dasar di dalam persetujuan komanditer. Ini perlu diperhatikan secara baik. Nah, saya beberapa kali menemui mengenai kewenangan atau prosedur di dalam menjaminkan oleh perseroan terbatas. Di dalam akta PT-nya, ini jelas-jelas sebuah PT yang bergerak di bidang properti, jual beli properti. Di dalam anggaran dasarnya ada klausula yang cukup menyulitkan kita sebagai notaris dan sekaligus menyulitkan klien kita. Yaitu apa? Ada ketentuan dalam hal perseroan mengambil hutang dan membebankan harta perseroan, maka disyaratkan adanya pengumuman di mass media dalam jangka waktu 14 hari. Ini saya tidak cuma satu PT, kebetulan beberapa PT properti datang kepada saya. Nah, akibatnya apa? Ketika dia ingin mengambil kredit dan juga kemudian dia akan menjual propertinya, harus ada pengumuman. Saya tanya, ini PT-nya ini gimana ini? Pernah salah satu notaris saya konfirmasi, kenapa ini dimuat? Nah, notaris tersebut hanya menyatakan, ya Pak, maaf ini saya tidak melihat, saya copy paste saja dari standar akta PT. Nah, ternyata standar akta PT-nya yang dibuat adalah standar akta PT TBK, digunakan untuk membuat PT atau kemudian digunakan di dalam PT yang bergerak di bidang properti, itu akan menyulitkan. Nah, akhirnya memang ya kita rubah saja. Dirubah saja klausul itu, ada RUPS, dirubah klausul itu kemudian dihilangkan. Nah, ini selingan saja mengenai kawan-kawan. Nanti kalau membuat PT bagi pengembang yang baru, coba dicek lagi, jangan sampai nanti ada justru menyulitkan rekan-rekan pengembang untuk bergerak di dalam kegiatan-kegiatan pokoknya tersebut. Oke. Kembali pada persoalan jaminan. Tadi,
bahwa ketika kita ingin menjaminkan suatu benda atau memberikan jaminan perseorangan, maka yang perlu diperhatikan adalah prosedur-prosedur yang baku di dalam ketentuan perundang-undangan yang lain. Apakah itu kemudian di buku 1 maupun bagaimana prosedurnya di buku 3 harus kemudian betul-betul diperhatikan. Oleh karenanya kemudian kita sebagai notaris memang tidak bisa untuk tidak belajar yang lain. Ya, pengetahuan kita mengenai hukum perdata harus komprehensif dan kita harus banyak belajar. Oke. Nah, kita lanjutkan share berikutnya. Nah, di dalam jaminan ini ada jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan sesuai dengan pasal 1131 tadi. Bahwa semua orang yang berhutang maka hartanya bergerak maupun tidak bergerak menjadi tanggungan atas segala perikatannya. Nah, sementara itu untuk jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang dijadikan agunan hutang atau dikenal sebagai jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan adalah jaminan yang objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa yang akan datang. Nah, dari adanya jaminan khusus inilah yang kemudian melahirkan hak didahulukan dari kreditur atas benda-benda yang dijadikan jaminan. Artinya didahulukan adalah ketika seorang debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka harta benda yang dijaminkan tadi secara khusus menjadi jaminan untuk pelunasan hutang-hutang yang dijamin dengan benda tersebut. Tidak mengikuti ketentuan pasal 1131 yang kemudian berbagi rata dengan para kreditur yang lain, tetapi atas benda-benda tersebut didahulukan untuk melaksanakan atau melakukan pembayaran atas hutang yang sudah diperjanjikan dan kemudian dijamin dengan benda-benda tersebut. Nah, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah apabila benda-benda yang dijadikan jaminan khusus ini tidak cukup untuk menutup hutang debitur kepada kreditur, bukan berarti kemudian debiturnya lepas tangan. Harta benda yang lainnya menjadi jaminan juga secara bersama-sama dengan kreditur lain. Jadi kalau misalkan barangnya dijamin ini, yang dijaminkan tidak cukup, bukan berarti kemudian udah dijamin ini ya sudah, tidak ada yang lain, bukan berarti begitu. Harta yang lain masih juga menjadi jaminan, tetapi tidak menjadi jaminan yang didahulukan. Dia nanti masih dicadangkan dengan harta yang milik debitur yang tidak dijaminkan, tetapi ketentuan mengenai penjaminannya mengikuti ketentuan dalam pasal 1131 KUH Perdata. Oke. Nah, berikutnya mengenai jenis-jenis jaminan kebendaan. Secara umum, jaminan kebendaan ini nanti bentuk dan caranya dilakukan sesuai dengan jenis barang atau bendanya.
Untuk barang-barang yang bergerak, maka kemudian ada beberapa pola penjaminannya, dan untuk barang-barang tidak bergerak, ada pola penjaminannya tersendiri. Nah, jaminan kebendaan yang pertama adalah gadai. Gadai adalah penjaminan di mana barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Nah, menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yaitu eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Nah, gadai ini mempunyai ciri yang khas. Ciri khasnya apa? Barang yang dijaminkan dikuasai oleh kreditur. Ya. Jadi kalau ada barang bergerak yang kemudian dijaminkan dan dibuatkan perjanjiannya dengan gadai, maka barangnya, bendanya dikuasai oleh kreditur. Misalkan di pegadaian yang pada menjaminkan kalung, menjaminkan gelang, menjaminkan anting-anting, menjaminkan laptop, menjaminkan HP. Nah, maka kemudian semua barang itu dikuasai oleh pemegang gadainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi krediturnya yang menguasai barangnya. Nah, nanti nilai-nilai yang besar yang lain seperti saham, kemudian sertifikat deposito, segala macam juga dikuasai oleh krediturnya. Atau juga kemudian dibalik. Apabila ada seorang kreditur yang kemudian ingin menjaminkan sebuah saham, sekian saham, sejumlah saham, atau menjaminkan sertifikat deposito, maka ketika saham atau depositonya tadi dikuasai oleh krediturnya, maka akte yang dibuat adalah akte gadai. Satu. Ya. Kemudian jaminan yang lain, jaminan kebendaan yang menyangkut barang bergerak. Nah, yang banyak kita lakukan sekarang ini adalah fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan. Selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Nah, kalau fidusia berbeda dengan gadai. Di dalam fidusia, benda yang dijaminkan tetap ada pada penguasaan pemilik benda. Kalau di sini ada kreditur debitur, maka kemudian benda yang dijaminkan fidusia ini tidak dikuasai oleh kreditur, tetapi tetap dikuasai oleh debitur. Contohnya, kredit kendaraan. Maka kendaraannya tetap dipakai kemana-mana oleh pemiliknya. Ya, tetapi dia merupakan benda jaminan. Oleh karenanya kemudian, karena ini merupakan satu jaminan, jangan coba-coba kita melakukan pengalihan pada pihak lain. Secara langsung, karena apa? Itu nanti bisa masuk penggelapan. Nah, atau kemudian yang
Nah, yang nilainya besar yang bisa difidusiakan adalah hak tagih karena perjanjian utang piutang. Dalam pasal 1721 KUH Perdata, utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, seorang kreditur akan mempunyai hak tagih kepada debiturnya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42/99 tentang jaminan fidusia memberikan definisi utang atau hak tagih sebagai hak untuk menerima pembayaran. Hak tagih dapat diagunkan dengan ikatan jaminan fidusia. Nah, hak tagih ini nanti akan ada dua macam. Ada hak tagih secara umum, ada juga nanti hak tagih yang atas nama. Oke. Nah, kalau hak tagihnya itu hak tagih secara umum, maka nanti dia dijaminkan dengan fidusia. Nah, tetapi juga kita tahu bahwa di dalam sebuah kredit kadang-kadang kemudian ada diminta oleh bank kita membuat akta cesi. Nah, apa itu cesi? Cesi adalah hak tagih piutang yang dapat dialihkan kepada pihak kreditur baru yang mana pengalihan tersebut lazim dilakukan dengan cara cesi sesuai pasal 613 KUH Perdata. Nah, cesi adalah pengalihan hak atas kepindahan bergerak tak berwujud, ya, intangible goods yang biasanya berupa piutang atas nama, ya, piutang atas nama kepada pihak ketiga. Jadi kalau ada A dengan B mempunyai piutang, nah kemudian C dia adalah kreditur dari B, maka kemudian B mengalihkan hutangnya, hak tagihnya tersebut kepada pihak krediturnya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita akan membuat cesi dan membuat fidusia atas hak tagih. Yang perlu diperhatikan adalah apakah nanti kreditur baru tadi bisa menguasai atau bisa melaksanakan eksekusi atau tidak secara langsung. Kalau krediturnya bisa menguasai dan kemudian mengambil pembayaran secara langsung, maka lakukanlah dengan cesi. Tetapi ketika hak tagih tadi tidak bisa langsung dikuasai langsung oleh debiturnya, oleh krediturnya, maka buatlah fidusia. Jadi misalkan saja ada sebuah pengembang. Nah, ketika pengembang ini kemudian dia berhutang kepada satu bank dan dia mempunyai tagihan-tagihan dari banyak orang, pembayaran-pembayaran. Nah, sementara itu rekening pembayarannya itu ada di bank lain, maka jangan dibuatkan cesi. Karena apa? Karena nanti akan kesulitan di dalam melakukan proses penarikan atau eksekusi atas uangnya. Nah, kalau itu tagihan ada berada di tempat lain, maka kemudian buatlah dengan fidusia. Karena apa? Hak tagih tadi bisa kemudian dijaminkan dengan fidusia. Jadi konstruksinya nanti akan menjadi semakin lengkap. Oke. Nah, ini yang terkait dengan jaminan-jaminan kebendaan atas barang-barang yang tidak bergerak. Yang bergerak. Nah, berikutnya untuk barang-barang yang tidak bergerak. Nah, untuk barang-barang tidak bergerak sudah diatur, terutama untuk tanah dan bangunan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, mengenai hak tanggungan ini, saya kira nanti
ada pembahasan sendiri dari rekan-rekan PPAT yang terkait dengan pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Nah, memang kemudian ada juga atas tanah dan bangunan ini yang dimungkinkan untuk dijaminkan dengan fidusia, yaitu terutama untuk semacam kondominium, rumah susun, yang sebenarnya nanti yang ditanggungkan itu adalah manfaatnya, lebih cenderung kepada manfaatnya. Nah, disitulah yang kemudian bisa dilakukan dengan fidusia. Tetapi kalau kemudian yang dijaminkan adalah bendanya itu tersendiri, benda tidak bergeraknya sendiri, maka kemudian yang akan kita lakukan adalah aturan-aturan yang terkait dengan hak tanggungan. Nah, ada satu lagi, jaminan untuk barang tidak bergerak. Dan ini masih di dalam praktek banyak rekan-rekan yang mendapatkan order, yaitu hipotek. Nah, biasanya yang sekarang ini masih jalan hipotek ini atas kapal dan atas pesawat terbang. Kapal dan pesawat terbang adalah benda tidak bergerak, harta tak bergerak. Jadi walaupun dia bisa pergi kemana-mana, tetapi kapal dan pesawat terbang ini di dalam KUH Perdata, di dalam hukum Indonesia yang berlaku sekarang ini masuk dalam kelompok harta tak bergerak, harta tidak bergerak. Ya, atau kemudian ada yang menyatakan benda tetap. Nah, jadi hati-hati, walaupun ini bergerak kemana-mana, jangan kemudian dikatakan pesawat sama kapal ini adalah barang bergerak. Ya memang barangnya bergerak kemana-mana. Tetapi secara hukum, dia merupakan barang tidak bergerak. Sehingga ketika dia dijaminkan, baik itu kapal maupun pesawat terbang, dilakukan dengan hipotek. Jadi bukan dengan gadai atau dengan fidusia, tapi yang dilakukan dengan hipotek. Atau juga karena tidak bergerak, kemudian bukan juga dengan menggunakan hak tanggungan. Ya, oleh karena ini kemudian di dalam pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran, bab 4 tentang hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur mengenai bagaimana prosedur, bagaimana caranya, bagi apa yang harus dilakukan di dalam ketentuan mengenai menjaminkan kapal. Nah, nanti menjaminkan pesawat udara juga ada ketentuan-ketentuannya tersendiri. Apabila terjadi debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur luar prestasi memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Nah, hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Jadi sudah diatur dalam undang-undang kalau atas kapal maka kemudian penjualannya dilakukan menggunakan lelang publik. Nah, ini jaminan-jaminan kebendaan. Nah, berikutnya jaminan yang lain adalah jaminan perorangan. Jaminan perorangan pada prakteknya disebut dengan bortoh atau penanggungan. Dalam KUH Perdata sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberi pengertian mengenai bortoh atau menyebutkan bahwa bortoh adalah penanggungan. Nah, mengenai penanggungan ini diatur dalam 1820 sampai 1850 KUH Perdata.
Arti penanggungan bortoh dapat kita lihat di dalam pasal 1820 KUH Perdata, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, sekali lagi, persetujuan dari pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Jadi bortoh ini adalah suatu persetujuan dari pihak ketiga demi kepentingan kreditur, dia sanggup untuk melunasi hutang-hutang debitur. Biasanya nanti penanggungan ini ketika seseorang atau sebuah badan hukum ingin mencari kredit, maka kemudian dia harus ada yang menjaminnya. Nah, tentu saja si penjamin ini biasanya nanti mendapat bagian atau keuntungan tertentu dari kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. Nah, bahasa kerennya sekarang itu adalah ada perusahaan-perusahaan manajemen investasi. Nah, perusahaan-perusahaan manajemen investasi ini berhubungan dengan bank-bank besar. Bahkan kemudian membentuk konsorsium bank-bank tertentu dikoordinasi oleh manajemen investasi ini untuk memberikan kredit kepada perusahaan tertentu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, perusahaan manajemen investasi ini sekaligus dia menjadi penanggung, menjadi borg dari kredit tersebut. Nah, ini untuk yang skala-skalanya besar. Sementara itu untuk yang skala-skalanya di daerah seperti kita ini, yang sering terjadi adalah bank ingin dia mendapat keamanan lebih, ya. Bank pengen mendapatkan keamanan lebih. Dengan cara apa? Dengan cara para pemegang saham dari pengembang, dia diminta untuk menjadi bortoh atas kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh perseroan terbatas di mana mereka sebagai pemegang sahamnya. Nah, kasus semacam ini sebenarnya kasus belum lama praktek semacam ini. Kalau dulu begitu PT itu mempunyai hutang, maka ya sudah, pemegang saham tidak dilibat-libatkan karena pada dasarnya PT itu atau perseroan terbatas memisahkan antara harta pribadi seseorang dengan harta perseroan. Jadi para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar share atau saham yang diletakkan di dalam perseroan terbatas tersebut. Tetapi kemudian aturan tersebut justru dimanfaatkan oleh para pemegang saham nakal. Mereka rata-rata menggunakan PT digunakan untuk merampok bank. Setelah mendapatkan kredit, maka kemudian uangnya dicairkan, digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, dan akhirnya kemudian PT-nya dibiarkan begitu saja menanggung seluruh hutangnya. Ketika tidak mampu, PT-nya dipilotkan. Nah, ketika PT-nya dipilotkan, ya sudah, dia sudah bisa mengambil keuntungan dari bank tanpa melakukan usaha apapun juga. Nah, akhirnya kemudian dari dunia perbankan mereka mencari berkonsultasi kepada para notaris. Apalagi ini yang harus dilakukan supaya para pemegang saham ini tidak nakal. Nah, akhirnya kemudian mereka rata-rata
supaya tidak menyalahi hukum di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, walaupun Undang-Undang Perseroan Terbatas sekarang juga sudah berkembang. Nah, para pemegang saham ini ketika sebuah PT melakukan akad pembiayaan atau akad kredit, mereka semua diminta untuk menjadi board. Direkturnya diminta untuk menjadi board. Pemegang sahamnya diminta untuk menjadi board. Komisarisnya juga diminta secara pribadi mereka menjadi penjamin perorangan atas hutang-hutang perseroan. Nah, sebenarnya ini memang agak-agak ambigu dengan bahwa PT itu memisahkan harta pribadi dengan harta perseroan, tetapi dikarenakan perkembangan di lapangan ada praktek-praktek nakal semacam itu, maka kemudian terpaksalah kemudian ada hal-hal yang lain yang dilakukan. Nah, masalahnya kemudian memang kita bagi notaris ini harus pandai-pandai untuk melihat ini semua. Oke. Nah, harus kita perhatikan bahwa ketika seorang board akan melakukan suatu penjaminan, kita harus memahami pengertian bahwa penanggungan ini adalah merupakan suatu perjanjian. Jadi nanti memang perlu akta tersendiri. Nah, tapi jangan lupa di dalam perjanjian induknya, di dalam premisnya, atau nanti di dalam isi pasalnya disebutkan akan adanya penjaminan pribadi atau penanggungan oleh pihak ketiga ini. Jadi penanggungan merupakan suatu perjanjian, kemudian penjamin ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga, kalau PT bisa jadi PT yang lain menjadi board, bisa jadi menjadi perseorangan, bisa jadi manajemen perusahaan manajemen investasi. Tetapi dalam praktek yang sering kita lakukan adalah para pemegang saham, direktur dan komisaris dari perseroan yang kemudian menjadi board. Nah, penanggungan ini diberikan demi kepentingan kreditur. Ya. Kemudian penjamin mengikatkan diri, board mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur wan prestasi. Jadi begitu debitur wan prestasi, maka kemudian kewajiban penjaminan oleh pihak ketiga ini atau penanggungan ini mulai berjalan. Nah, di dalamnya kemudian ketika melakukan penanggungan ada syarat-syarat yang kemudian mesti dipenuhi. Apa saja syaratnya? Tergantung dari debitur, kreditur, dan board-nya itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita tegaskan lagi dari yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sesungguhnya penjaminan penanggungan adalah bersifat asesor, artinya senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Nah, tidak ada penanggungan, tidak ada penjaminan juga tanpa adanya perhutang pokok yang sah. Nah, kemudian yang paling khas, ya, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perhutang pokok. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan atau sanggahan-sanggahan yang bersangkutan dengan perhutangan pokoknya. Nah, beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung. Jadi beban pembuktian yang tertuju kepada debitur dalam batas-batas tertentu juga mengikat juga pada si penanggung. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perhutangan pokoknya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pada intinya jaminan itu adalah adanya jaminan, ya, pertama adalah jaminan umum pasal 1131, yang kedua adalah jaminan khusus. Nah, jaminan khusus ini ada jaminan kebendaan, ya, jaminan kebendaan ini adalah jaminan yang
dijaminkan berupa harta baik bergerak maupun tidak bergerak, dan juga ada jaminan perorangan atau bortoh atau penanggungan, di mana yang melakukan ini adalah pihak ketiga menjamin pelunasan hutang yang dilakukan oleh debitur, menjamin kepada debitur untuk membayar hutang-hutangnya. Hanya sekali lagi, yang paling penting adalah secara teknis tadi kita harus bisa mengkonstruksikan secara sistematis, baik itu di dalam akta maupun kemudian di dalam teknis pembuatan aktanya, supaya nanti susunannya menjadi kuat, tidak akan mudah disanggah oleh orang lain. Nah, apabila nanti terjadi sanggahan memang sangat merepotkan bagi kita, karena notaris pasti nanti akan dibawa, diikutkan di dalam pengadilan. Apalagi ini nanti kasusnya perdata. Kalau sampai kemudian notaris mempunyai andil di kerugian ya, karena ketidaktelitiannya, maka kemudian tentu notaris biasanya nanti justru yang akan dibebani paling berat oleh para pihak yang bersengketa. Nah, salah satu contohnya misalkan yang mungkin sering saya sampaikan, ini hanya soal teknis. Ada notaris senior kita di Jakarta, tanah yang dijaminkan itu ada di Banjarmasin. Proses penjaminannya, pasangan hak tanggungannya tidak selesai-selesai sampai kredit lunas. Nah, ketika kredit lunas, si debitur ini memperpanjang kembali. Jaminannya sama, ada cover note dari notaris bahwa proses pemasangan hak tanggungannya baru dalam proses. Nah, ternyata kemudian di dalam kredit yang kedua, kredit periode kedua, kreditnya 35 miliar, hanya dicairkan 8 miliar. Yang 27 miliar tidak cair. Menunggu sertifikat hak tanggungan yang dulu, yang dipasang untuk kredit periode sebelumnya selesai dan ditunjukkan. Sampai 6 bulan tidak selesai. Karena apa? Karena ternyata sertifikatnya hilang. Hilangnya tidak ketahuan apakah di kantor notaris, apakah di kantor BPN. Nah, akhirnya notaris Jakarta yang mengeluarkan cover note itu digugat oleh debiturnya sebesar 27 miliar, ganti rugi 27 miliar. Karena apa? Sebab dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka kredit bank yang seharusnya dia bisa terima, ternyata 27 miliar tidak bisa dicairkan. Nah, ini rekan notaris kita sudah mau pensiun, ya. Tinggal 8 bulan menjelang pensiun, mendapat gugatan 27 miliar, dan kemudian pengadilan menangkan si debitur yang menggugat notaris. Karena ini mutlak kesalahan dari notaris. Padahal yang salah bukan notaris Jakartanya. Yang salah adalah yang notaris yang berada di Kalimantan Selatan yang pekerjaannya tidak selesai-selesai. Pemasangan hak tanggungan. Ini satu hal yang tentu harus kita hindari, jangan sampai itu kemudian terjadi pada diri kita dalam hal kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Sekali lagi, sebenarnya kita semua sudah paham, sudah tahu persoalan yang terkait dengan ini semua. Hanya sekali lagi kita harus berhati-hati agar kita bisa menyusun secara sistematis bagaimana konstruksinya dalam pembuatan aktanya maupun isi aktenya yang kuat. Nah, jangan segan-segan kemudian rekan-rekan sekalian juga untuk bisa bertanya kepada yang seniornya, bertanya kepada guru-guru yang selama ini mengajari, kalau kemudian terjadi hal yang semacam ini. Karena rezeki tidak kemana. Bisa jadi baru buka praktek
2 tahun, kemudian PPAT-nya juga baru 1 tahun, dapat kiriman kemudian dari Surabaya, dari Jakarta, untuk pemasangan hak tanggungan nilainya 300 miliar atau 500 miliar. Nah, yang perlu kemudian atau bahkan kemudian dapat order ya karena kepercayaan ya, bisa jadi mendapat order dari perusahaan besar untuk melakukan proses-proses yang nilainya besar. Oleh karena itu, sekali lagi jangan segan-segan untuk bertanya dan jangan berhenti untuk selalu belajar. Oke, dari saya ini yang dapat saya sampaikan, ini hanya selintas gambaran besarnya saja. Mungkin kita bisa diskusikan hal-hal yang menyangkut penjaminan ini. Silakan waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Sukoco atas penyampaian materinya. Kurang lebih 1 jam lebih sudah Pak Sukoco menyampaikan materi tentang jaminan. Mungkin sebelum diakhiri kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand, atau jika malu bertanya nanti akan saya bacakan lewat chat dari Zoom. Gitu. Sambil menunggu, mungkin sambil bincang-bincang sedikit Pak Koco. Pak Sukoco, saya mau tanya, kan kita ini dikenal bank ini ada 2, bank konvensional sama sekarang yang lagi naik daun kan terutama di Kalimantan Selatan kan bank syariah. Nah, apakah lembaga penjaminannya untuk kedua bank ini sama Pak Sukoco? Bank konven dan syariah ya? Ya. Lembaga penjaminannya sama. Yang berbeda adalah akad pokoknya. Beberapa istilah di dalam akad-akad syariah ini memang akan agak berbeda dengan akad-akad yang ada di dalam konven. Nah, sebenarnya yang paling pokok adalah kalau di dalam akad syariah itu berbasis bagi hasil, sementara di dalam konven akan berbasis pada bunga. Ya, jadi ini yang nanti akan membedakan pada prinsipnya. Jadi nanti yang akad syariah memang tidak ada instrumen bunga, adanya instrumen bagi hasil atau kemudian instrumen pemberian fasilitas. Jadi perjanjian pokok yang beda Pak Sukoco ya, tidak ada lembaga penjaminan syariah itu tidak ada Pak Sukoco ya. Tidak ada. Jadi proses tetap gadainya sama, hak tanggungannya sama, cesinya sama, kemudian fidusiannya juga sama. Jadi penjaminannya sama. Ya, Pak Sukoco berikutnya sambil ada yang mau bertanya belum ya? Kalau belum kita isi dulu. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Nah, Pak Sukoco, kita yang paling sering diperbankan itu kan kemungkinan lembaga keuangan dan bank ini kan fidusia dan SKMHT, Pak Sukoco ya. Ya. Kita bicara tentang fidusia. Nah, fidusia ini saya beberapa kali melihat masih ada, terutama CV Pak Sukoco, karena CV ini kan sebetulnya pribadi ya. Di dalamnya yang pemilik barangnya. Nah, tapi kan di STNK, BPKB kendaraan itu dimungkinkan nama CV-nya muncul di dalam BPKB. Nah, seolah-olah menjadi seperti hak miliknya CV. Nah, sebetulnya ketika kita teknis menulis di akta jaminan, kalau ketemu dengan CV yang benar-benar dia punya unit, misalnya 1 buah truk atas nama CV, kita di penjaminan kita tetap nulis CV atau perorangan pribadinya, Pak. Nah, jadi di situ gini, kalau itu nanti harus disebutkan karena begini, tanggung jawabnya ada pada pesero pengurus, ya, dengan persetujuan dari pesero komanditernya. Intinya kan itu. Sebenarnya memang di dalam praktek lapangan sendiri, para pelaku ekonomi ini memang tidak bisa membedakan ini badan hukum atau bukan. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi adalah hal semacam itu tadi. Truk, STNK, BPKB-nya semuanya atas nama CV.
Nah, kalau terjadi semacam itu, maka kemudian tentu akan disebutkan bahwa pesero pengurusnya lah yang kemudian menjadi debiturnya dengan persetujuan pesero ini. Nah, dengan barangnya adalah barang yang tertulis atas nama CV tersebut. Nah, ini jadi memang akhirnya kita sendiri juga harus menggabungkan antara ini pribadi dengan badan usaha. Karena sekarang juga ada legalitas tersendiri kan bahwa badan usaha itu terdaftar. Jadi ini memang jadi agak mirip-mirip dengan PT akhirnya. Ya. Kalau dari pengalaman Pak Sukoco tentang fidusia gini, biasanya dari praktek yang paling sering di Pak Koco, pengalaman Pak Koco yang paling sering dilakukan kesalahan yang paling umum, yang berulang terus, oh ini selalu seperti ini. Nah, mungkin sebagai pengingat bagi teman-teman juga yang melakukan jaminan fidusia ini. Nah, dalam jaminan fidusia ini, benda kan harus bisa dirumuskan. Nah, yang sering kemudian terjadi, kadang-kadang perumusan tentang benda ini tidak jelas, terutama ya itu nanti yang bukan barang-barang yang kelihatan seperti kendaraan dan yang lain-lain. Nah, ini yang hal tersebut yang kemudian memang kadang-kadang terjadi confuse, kesalahan merumuskan. Nah, oleh karenanya kemudian memang saya katakan di awal tadi perlu diperhatikan dua hal. Ketika kemudian barang-barang itu tidak bisa dirumuskan secara jelas, misalkan ya yang salah satu contoh, kita memfidusiakan sapi kecil, ya. Jadi anak sapi yang dipelihara di dalam peternakan. Nah, ini memang harus hati-hati merumuskannya. Karena apa? Karena pertama, bisa jadi nanti barang-barang ini akan musnah. Misalkan kena penyakit, mati semua. Coba. Atau kemudian yang saya pernah menolak, itu terus terang adalah memfidusiakan bibit ikan patin di dalam sebuah kolam. Pihak bank ngotot, saya minta ini dipasang fidusia atas bibit ikan yang ada di kolam ini. Nah, saya tanya, memang bank berani untuk kemudian jaminannya itu? Nanti merumuskannya bagaimana? Nah, akhirnya kemudian, nah ini kita perlu hati-hati. Walaupun itu bisa sebenarnya dikonstruksikan, tetapi kita harus hati-hati. Nanti harus ditambah dengan klausul-klausul. Bagaimana kalau kemudian jaminannya ini musnah? Bagaimana kemudian kalau kemudian menjamin ini tidak berkurang? Nah, ini yang walaupun ya itu tadi bank itu maunya juga pokoknya jalan semua lah, notaris semuanya bisa. Tetapi kalau ada apa-apa, ya nanti kita juga yang kemudian rumuskan, nah yang kemudian disalahkan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan deposito tadi ya antara benda ya, deposito dengan gadai. Deposito itu kadang-kadang depositonya ada di bank lain. Dan kemudian ada depositonya di dalam bank krediturnya. Kalau depositonya ada di bank kreditur, maka pakailah gadai. Karena apa? Karena penguasaannya ada pada bank tersebut. Tapi kalau kemudian depositonya itu ada di bank lain, jangan pakai gadai. Tetapi gunakanlah fidusia. Jadi ini nanti untuk praktek-praktek yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang berikutnya khususnya mengenai gadai fidusia kendaraan. Nah, kawan-kawan itu jangan masuk pada persoalan eksekusi di dalam akta fidusianya, ya. Jangan sampai kemudian di dalam akta fidusianya kemudian kita membuat kuasa. Ya, kuasa untuk mengambil barang.
kuasa untuk mengambil barang yang menjadi dasar dari debt collector. Ini sudah ada kasus nih. Nah, saya tidak tahu ini karena saya jarang membuat fidusi atas kendaraan, jadi tapi saya pernah membaca juga disodori mau pinjam motor, di dalam aktanya ada klausula memberi kuasa untuk pengambilan atau kuasa eksekusi. Nah, ini nanti agak repot. Jadi usahakanlah memang rekan-rekan semuanya main di aturan-aturan aman, yaitu tentang penjaminannya saja sesuai dengan prosedur undang-undang fidusia. Jangan sampai kemudian kita melangkah pada hal yang menyangkut hal tersebut. Seperti halnya kemudian kita di dalam perjanjian kredit memberikan kuasa ya, untuk menjual barang jaminan dari barang-barang debitur yang dijadikan jaminan kepada krediturnya. Ini nanti juga akan menjadi masalah. Jadi ketika ada kreditur debitur, maka kemudian sudah ada ketentuan di dalam jurisprudensi bahwa kuasa menjual atas barang yang dijadikan jaminan milik debitur kepada krediturnya itu sesuatu yang tidak sah. Nah, ini perlu nanti diperhatikan. Karena masih ada juga ini rekan-rekan yang kemudian terus terang saja mau membuat surat kuasa menjual yang didasarkan pada hutang piutang. Nah, kemarin ada webinar yang disampaikan itu PPJB, itu PPJB sebagai kamuflase dari hutang piutang. Itu yang disampaikan di INC kemarin kan ada. Nah, itu pada hakikatnya kemudian memang nanti akan terdapat cacat hukum terkait dengan penjaminan tersebut. Ini gitu tuh Pak Yosua. Betul. Pak Sukoco, ini ada pertanyaan dari Ibu Sheila Novia, ALB. Jadi dia bertanya, intinya ada debitur menyerahkan jaminan sertifikat. Nah, kemudian jika jaminannya hilang atau rusak di bank, apakah ada tanggung jawab bank, Pak Sukoco? Pernah mengalami enggak, Pak Sukoco? Sering ya, bank itu hilang menyimpan sertifikat jaminan. Nah, biasanya kita nanti banknya akan menghubungi kita untuk minta bantuan untuk menerbitkan sertifikat baru. Jadi kalau sertifikatnya hilang atau kemudian mengalami kerusakan. Kalau kerusakan sih biasanya nanti lebih mudah ya. Tapi kalau kemudian hilang, memang ya prosedur penerbitan sertifikat baru harus dilakukan. Dan ini beberapa kali memang terjadi semacam ini. Dan itu tentu saja yang nyimpan kan bank. Jadi yang bertanggung jawab. Walaupun biasanya bank juga nyuruh-nyuruh kita juga. Oh, tetap tanggung jawab ya Bang ya Pak Koco ya? Iya, banknya tetap tanggung jawab. Kalau notaris menghilangkan Pak, pernah kejadian enggak Pak? Wah, kejadian. Ini kan beberapa notaris tanggung jawab juga ada di kantornya hilang atau kemudian di BPN hilang. Ya, ini notarisnya tanggung jawab. Oke. Nah, kalau hilang itu sertifikat kan sebetulnya kalau kita yang zaman dulu itu kan ada hak tanggungannya. Kalau yang sekarang kan ada hak tanggungan elektronik. Itu apakah ikut hilang Pak Sukoco sebetulnya? Nah, itu nanti kan gini, datanya makanya di sini pentingnya pendaftaran di BPN, itulah yang kemudian menjadi kuncinya. Kan semuanya terekod di dalam buku tanah. Nah, di buku tanah itu terekod. Jadi ya hak tanggungannya terekod. Begitu nanti terbitkan baru juga dicap juga hak tanggungan. Jadi aman Pak Koco ya, seperti aman, yang ya. lalu ya. Nah, kalau bank pernah menghilangkan tanggung jawab, kita menghilangkan notaris pasti tanggung jawab. Kalau BPN Pak Sukoco, pernah ada kejadian enggak Pak Koco? Ya, sering juga. Hilang di BPN. Tanggung jawab siapa Pak Sukoco? Ya, kalau hilang di BPN nanti kembali pada PPAT-nya juga. Jadi PPAT-nya nanti yang diminta nyari syarat-syaratnya, hanya kemudian persoalan biaya dan yang lain-lain biasanya tidak akan banyak lah. Mungkin hanya PNBP berapa yang kemudian ya itu tanggung jawab risiko pekerjaan kita. Jadi saya itu pernah mengalami itu 3 sertifikat itu begitu hilang 4 tahun itu di BPN dicari tidak ketemu tidak hilang, akhirnya keputusan hilang. Begitu kita mau sumpah untuk kehilangan itu, baru kemudian sertifikatnya ternyata ketemu gitu, nyelip di buku tanah. Coba bayangkan. Padahal kita sudah laporan polisi, sudah pengumuman koran gitu. Ketemu gitu.
Oh, siap, siap. Berarti itu makanya kita salah satu dibayar mahal itu ya jaga dokumennya orang itu, Pak Sukoco. Ya, makanya kemudian bagi rekan-rekan yang ke BPN, ya, sekarang jangan mau tanda terimanya itu tanda terima kayak dulu lagi, buku notes. Dulu kan dititipkan gitu, ada catatan diparaf oleh petugas gitu kan di buku-buku yang dibawa oleh pegawai kita. Dulu kan sering begitu. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi. Setelah pertemuan di Ratan ini itu kan tidak ada lagi boleh tanda terima yang tanda terima sementara. Jadi kita nyerahin buku kemudian diparaf oleh mereka dan seterusnya. Nah, karena itu tidak ada pertanggungjawabannya, maka kemudian harus ada penerimaan resmi. Dan dengan adanya sekarang pendaftaran elektronik ini, alhamdulillah itu bisa teratasi. Oke, kemudian itu jawabannya berarti Bu Selanovia. Mungkin kalau belum jelas mungkin bisa tanya lagi. Oh, di chat sudah jelas, sangat jelas Pak Sukoco jawabannya. Nah, kemudian rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mau memanfaatkan sesi tanya jawab ini kira-kira untuk pertanyaan atau kasus, misalnya mumpung ini pesertanya juga nggak terlalu banyak, waktunya kita juga masih 11:30. Mungkin ada yang ingin bertanya, kasus-kasusnya yang dialami. Sambil nunggu, pertanyaan saya terakhir nih Pak Sukoco. Kalau kita untuk bank, lembaga keuangan, itu kan sudah biasa. Nah, kalau kita tipsnya untuk ngadapin utang piutang dengan penjaminan, gimana Pak Sukoco? Yang pribadi-pribadi ini. Yang pribadi-pribadi. Betul, yang orang datang ke kita pribadi. Memang kasus ya utang piutang yang pribadi ini memang jarang yang dinotariskan. Nah, biasanya datang kepada notaris itu tahu-tahu kalau sudah mau menjual jaminannya. Tahu-tahu menjual jaminannya, ada kuasa menjual. Gitu. Nah, tetapi latar belakangnya ini tidak ketahuan. Nah, tetapi ketika beberapa kali klien saya datang kepada saya, perjanjian utang piutang, bahkan kemudian sebenarnya ini lebih pada perjanjian kerjasama, tetapi kemudian ada jaminan yang diberikan oleh pelaksana kegiatan usahanya itu, dijamin pemberian jaminan kepada yang lain, saya tetap menggunakan SKMHT. Jadi karena ini sifatnya jaminan, jangan sampai kemudian kita langsung membuat kuasa menjual. Karena kalau itu kuasa menjual, nanti kita akan melanggar dari ketentuan yang memang sudah ada di dalam jurisprudensi. Karena apa? Karena debitur dalam keadaan tidak bebas ketika memberikan kuasa tersebut. Nah, ini nanti akan menjadi alasan pembatalan. Nah, kalau yang dilakukan, saya agak lama itu ada sebuah perusahaan pakan ternak. Kemudian banyak dia mempunyai plasma-plasma di Kalimantan Selatan untuk memelihara ternaknya. Mereka kan harus memberikan jaminan, dan jaminannya adalah sertifikat-sertifikat. Maka kemudian ketika mereka memberikan kredit atau pemberian pakan ternak beserta ini bibit ayamnya dan yang lain dijaminkan dengan sertifikat, saat itu pihak perusahaan itu minta diberi kuasa menjual. Nah, dari pusatnya sana, kemudian ketika saya tolak, dia agak, "Loh, kenapa Bapak menolak ini kuasa menjual?" Kemudian saya jelaskan secara detail, dan akhirnya kemudian memang yang digunakan adalah prosesnya APHT, SKMHT dan APHT. Nah, alhamdulillah kemudian perusahaan itu kemudian di seluruh Indonesia kemudian menggunakan itu. Yang selama ini mereka menggunakan kuasa menjual, tetapi walaupun ini perusahaan pakan ternak dengan peternak, ya, ketika dia mengirimkan pakan, mengirimkan dog, mengirimkan ini ada jaminannya berupa sertifikat, maka tetap kemudian itu menggunakan perjanjian pokoknya adalah
pemberian pakan ternak itu ya dianggap sebagai kredit, dan kemudian penjaminannya menggunakan SKHT dan kemudian dipasang APHT. Jadi ini salah satu. Nah, dari situlah kemudian saya juga menyimpulkan, walaupun orang pribadi bukan lembaga keuangan, maka tetap gunakanlah SKMHT, dan eksekusinya nanti tentu dengan adanya APHT. Pada intinya sebenarnya pokoknya berarti apa, Pak? Perjanjian pokoknya itu adalah penyaluran pakan yang dibayar secara tunda. Oh, kayak perjanjian kerjasamanya mereka sendiri gitu, Pak ya? Ya, betul. Jadi itu penyaluran pakan dengan pembayaran tunda sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran. Oh, itu yang dianggap sebagai PK-nya, Pak ya? Ya, itu dianggap sebagai PK-nya. Jadi timbulnya kewajiban pembayaran dari para peternak inilah yang kemudian menjadi dasar pemberian jaminan. Saya pernah lihat yang orang menjaminkan dengan pengakuan hutang, Pak Sukoco. Itu juga bisa dijadikan perjanjian pokoknya untuk kita jaminan berikutnya, Pak Koco? Nah, bisa. Karena memang pengakuan hutang itu ada yang menyampaikan bahwa pengakuan hutang itu sebenarnya adalah asesor dari sebuah perjanjian kredit. Tetapi ada juga menyampaikan bahwa pengakuan hutang ini memang declare. Itu yang menjadi perjanjian pokoknya. Ini kan perbedaan dari para ahli. Nah, kalau kemudian kita juga mengikuti dua pendapat itu, boleh juga kemudian atas dasar pengakuan hutang itu dibuatkan kemudian SKMHT dan pemasangan APHT. Nah, kalau tips dari Pak Sukoco, misalnya ada orang pribadi hutang piutang berdua datang ke kantor notaris, perjanjian pokoknya sebetulnya yang paling aman bagi kita apa, Pak Sukoco? Hutang piutang plus pengakuan hutang. Oh, perjanjian pokoknya hutang piutang kita jelaskan, ya. Plus pengakuan hutang. Pengakuan hutang, ya. Diikutin lagi jaminannya apa? Jaminan, ya. Dan kebandaan yang lainnya. Yang perlu dihindari pokoknya tadi kuasa menjual berarti Pak Sukoco ya? Ya, yang dihindari kuasa menjual. Karena bukan lembaga jaminan kuasa menjual ini Pak Sukoco ya? Bukan. Bahkan penjaminan yang kemudian menjaminkan sesuatu dengan memberi kuasa menjual kan sudah ada putusan MA, ada jurisprudensi yang menyatakan itu batal. Notaris andai kata entah nggak tahu, entah tutup mata Pak Sukoco, hutang piutang dibuatkan kuasa menjual. Apa yang terjadi dengan notaris tersebut Pak Sukoco? Aman aja? Apa hanya kode etik atau sampai pelanggaran UU IJN? Bisa dituntut ganti rugi oleh krediturnya. Karena nanti misalkan itu dibatalkan oleh pengadilan, kan kemudian lah Pak Notaris bagaimana ini? Dulu atas utang piutang ini Pak Notaris kemudian membuatkan surat kuasa menjual. Nah, ini agak repot nanti. Oh. Mungkin jadi karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Notaris yang berbuat seperti itu mungkin ditarik ke pidana enggak? Kan kita takutnya paling takut sama pidana ini, Mas. Itu nanti banyak kasus itu biasanya masih diperdata. Tidak pada masuk pada pidana. Jadi masih di ranah perdata Pak Sukoco ya? Iya. Oke. Pak Sukoco, kemudian ini ada pertanyaan dari salah satu notaris Santa Cristina. Dia bertanya, jadi ada satu sertifikat dijaminkan untuk utang dua PT yang berbeda, berarti debiturnya ada dua. Apakah ini yang dimaksud jaminan cross kolateral atau jaminan silang? Nah, jadi begini. Sebenarnya kalau cross kolateral jaminan silang ini kan ada proses pergantian. Ini jaminan ini ditukar gitu ya. Nah, kalau jaminan yang dilakukan ini sebenarnya kan benda yang dijaminkan kan nilainya kadang lebih besar dari kreditnya. Katakanlah nilai jaminannya 16 miliar. Kreditnya hanya 3 miliar. Maka pada PT pertama kemudian dipasang hak tanggungan yang pertama. Nah, kemudian masih ada sisa nilai dijaminkan lagi kemudian untuk hak tanggungan yang
kedua, dipasang untuk yang kedua. Walaupun dalam praktek jarang, ya, jarang sekali pihak perbankannya mau, karena nanti akan menimbulkan persoalan teknis. Kecuali Tetapi dua secara PT tadi teoritis, berhubungan mungkin Pak Sukoco ya. Dua PT tadi mungkin berhubungan. Nah, kalau dua PT saya dan Pak Sukoco punya dua PT mungkin jaminannya sama gitu mungkin ya. ya boleh. Atau begini, pada bank yang sama, Betul ya, Pak. kemudian perusahaannya ada dua perusahaan beda, PT yang berbeda. Yang satu perusahaan induknya, yang satu perusahaan anaknya. Betul. Nah, kalau sudah begini, kemudian biasanya bisa dilakukan. Tapi betul, itu yang dimaksud cross kolateral ya Pak Sukoco? Ya, itu yang dimaksud cross kolateral. Berarti kalau cross kolateral, saya juga pernah kata-kata dengar cross default Pak Sukoco. Boleh dijelaskan Pak Sukoco? Biasanya kalau cross kolateral ada cross default, saya pernah dengar itu. Wah, saya belum pernah dengar itu. Oh, belum pernah ya? Oh, salah berarti pertanyaan saya berarti ya. Ya udah, kita lanjut. Nah, Bu Santa, apakah sudah jelas? Oh, dia ada pertanyaan berikutnya Pak Sukoco. Kalau ada cross kolateral gitu, apakah harus disebutkan dalam premis atau di badan akta? Andai kata itu terjadi. Nah, kalau terjadi semacam itu, memang baiknya di dalam premis dijelaskan terlebih dahulu. Ya, di dalam premis itu dijelaskan supaya nanti clear. Karena biasanya premis itu menjadi landasan bagi isi aktanya. Nah, dan mohon maaf, biasanya orang itu hanya membaca premisnya saja. Begitu lihat di premisnya, nah sudah. Nah, disitulah maka kemudian kita bisa membuat opini itu melalui premis. Jadi selalu sarannya Pak Sukoco selalu di premis kita jelaskan Pak Sukoco ya. Saya mengcover badan akta ya. Kalau badan akta saya yakin jelas, kalau jaminan kan harus ditulis. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya Pak Sukoco dari Bapak Hardian Halim. Nah, dia tanya praktek. Jadi, siapa yang bertanggung jawab ketika memasang APHT online, tetapi sistemnya gangguan, sehingga lewat masa SKMHT? Oh, jadi ceritanya orang ini mau pasang APHT tapi bisa SKMHT. Sistemnya gangguan tiba-tiba Pak Sukoco. Siapa yang tanggung jawab? Nah, kalau itu tidak jelas ya tanggung jawab. Tetapi ujungnya, walaupun itu sistem, ujung-ujungnya kemudian yang mengentre dari kita itu yang kemudian menjadi bertanggung jawab. Jadi misalkan begini, APHT online kan yang masang dari bank. Bank ketika kemudian di dalam site-nya BPN terjadi gangguan, nah karena kemudian dari notaris juga ini tanggalnya misalkan mepet, akhirnya kemudian lewat. Nah, kalau saya sih tidak, karena saya pernah mengalami semacam itu, akhirnya kemudian bank minta SKMHT baru. Ya kan? Minta SKMHT baru dan kemudian akhirnya karena SKMHT baru tentu saja APHT-nya juga kemudian batal. Nah, dibuat kemudian baru. Untungnya memang debiturnya kooperatif. Gitu. Nah, ini memang akan menjadi susah bagi kita semua kalau kemudian debiturnya tidak kooperatif. Nah, ini nanti akan agak susah. Jadi tetap notaris berusaha membantu Pak Sukoco ya. Ya, makanya kemudian memang kita harus karena ini sistemnya elektronik dan jangka waktunya terbatas kan. Ya, maka kemudian jangan mepet-mepet. Apalagi kita di Kalimantan ini bandwidth internetnya rendah. Begitu nanti jam rame di Jawa itu sudah pada masuk semua. Nah, kita yang ketendang-tendang. Oleh karena itu kemudian kita mesti hati-hati. Kadang-kadang saya komunikasi dengan orang, Bang, coba kalau pas mau masuk ke sistem itu pagi-pagi sebelum Jawa pada buka, kan? Nah, sehingga kemudian jalannya lebar gitu. Nah, ini perlu semacam itu. Tetapi kalau memang terjadi semacam itu ya
ya tanggung jawabnya akhirnya sebenarnya tanggung jawabnya ya pada harusnya kan itu sistem tanggung jawabnya pada penyelenggara sistem kan harusnya. Tetapi kita kan tidak, kita dalam posisi ini ya posisi yang paling lemah. Ya kan, pengguna sistem ini kan tidak bisa mengklaim apa-apa terhadap gangguan sistem. Bahkan kadang-kadang pembayaran PNBP saja sedang membayar sudah on, ternyata kemudian tiba-tiba putus internetnya, di sana belum masuk kita sudah terdebet. Nah ini kan juga agak pusing juga kita, kayak gitu ya. Oke Pak Sukoco, kayaknya sudah jelas ini untuk Pak Ardian Halim. Kalau belum jelas mungkin nanti bisa bertanya lagi. Jadi intinya notaris tetap ada tanggung jawabnya walaupun sistemnya gangguan, karena ya memang kadang-kadang gangguannya sistem ini tidak pernah bilang-bilang ke kita, memang tiba-tiba gangguan. Kalau bilang ya permisi dulu. Berikutnya dari Bu Nur Alia, notaris juga. Ada pertanyaan, untuk pengikatan jaminan fidusia seperti saat membeli sepeda motor, apakah dalam prakteknya kuasa dari debitur ke kreditur itu dibuat surat bawah tangan atau akta kuasa? Oh, jadi pertanyaannya tentang untuk penjaminannya Pak Sukoco, kan kalau kita kredit, leasing dan lain sebagainya kan itu ada kredit, ada kuasanya ke notaris. Nah, apakah bawah tangan atau notaris? Atau notarial sebenarnya bukan kuasa. Maksudnya tahu apakah kuasanya dengan kuasa di bawah tangan atau kuasa notarial? Prakteknya coba yang pada fidusia kan kebanyakan hanya di bawah tangan kan? Betul. Kuasa ya, jadi di bawah tangan. Banyak yang itu. Kalau nanti kalau notarial kenapa juga harus memberi kuasa di bawah tangan kan? Jadi notarial kenapa tidak langsung aja penandatangan aktenya? Nah, tapi dalam prakteknya ini ya memang dengan kuasa di bawah tangan. Nah ini rekan-rekan semua, ini saya beritahukan sekalian, kemarin dalam 2 bulan terakhir Direktur Perdata sudah menyampaikan bahwa fidusia nantinya juga tidak perlu akta notaris. Ini permohonan dari para finance. Jadi finance-nya cukup dengan aplikasi. Nah, kemudian mereka meng-entry, maka minta diterbitkan akta fidusia. Jadi akta kreditnya di bawah tangan, tidak perlu adanya notaris. Dan kayaknya ini dari Kumham kemarin sudah memberitahu ancang-ancangnya begitu. Nah, ini jadi tidak dapat dilakukan dengan sistem saja. Nah, ini jadi sekali lagi ini notaris juga semakin dipotong-potong nih ininya konangannya. Kabar buruk berarti Pak Sukoco ya. Nah, salah satu lahan pekerjaannya berkurang lagi. Ya, jadi PT-nya ada yang perorangan tanpa akta notaris, dan fidusianya tanpa akta notaris. Dan lanjut jadi notaris, lanjutkan. Yang belum jadi pedagang aja. Kira-kira itu Pak Sukoco semua kayaknya sudah terjawab semua. Terima kasih sekali atas waktunya pemaparan materinya hari ini Pak Sukoco. Sama-sama. Semoga sehat selalu dalam kondisi seperti ini. Amin, amin. Rekan-rekan juga semua menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, hati-hati di manapun tempat berada. Betul. Baik, terima kasih Pak Sukoco. Jadi mengingatkan untuk teman-teman juga, kita akan bertemu lagi di sesi kedua. Nanti akan narasumbernya oleh Pak Winanto dari Jakarta. Itu akan diadakan pada tanggal 16 Agustus. Jadi 1 hari sebelum libur. Jadi lebih enak, waktunya lebih luang. Akan dimulai pukul 10 sama seperti tadi sampai maksimum pukul 1. Kurang lebih itu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada ini, nanti materi akan kami bagikan lewat grup. Rekamannya kalau memungkinkan nanti diusahakan dulu karena kita tidak seberapa paham teknologi. Ya, kira-kira itu. Sampai berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan di kesempatan berikutnya. Kami dari pengurus wilayah Kalimantan Selatan Ikatan Notaris Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.